Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang budiman, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali bersama saya Abdullah Abdul Talib pada channel YouTube Abdullah Bijak. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang keotentikan dan keistimewaan Al-Quran. Dari sekian banyak kitab, Al-Quran itu adalah kitab suci yang mengakomodir dari semua kitab suci besar yang pernah hadir di permukaan bumi. Secara umum yang disebutkan dalam Al-Quran ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan beberapa kitab yang lain yang dimiliki oleh agama-agama di dunia. Di mana letak kesempurnaan Al-Quran? Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Jibril, yang diperuntukkan kepada Rasulullah SAW, kemudian disebarkan kepada semua umat manusia. Karena itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu wahai Rasulullah Muhammad SAW melainkan untuk rahmat bagi alam semesta. Pemirsa sekalian, kehadiran Al-Quran tentu menjadi petunjuk kepada umat manusia. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan menjadi pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran ini turun juga ingin memberikan terapi kepada masyarakat Arab jahiliyah yang selalu mengandalkan kemampuan di bidang syair, di bidang sastra dan seterusnya. Karena tantangan Al-Quran itu sangat besar. Yang dihadapi adalah para sastrawan-sastrawati, para penguasa Arab yang memiliki kemampuan bahasa Arab dan memiliki kemampuan dalam bersastra, berpuisi, berpantun dan seterusnya. Karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23 Allah berfirman, wa in kuntum, dan jikalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan, wa in kuntum raibin mimma nazzalna
ala abadina fa'tu bisuratin min mislih wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Rasulullah SAW tentang ayat Al-Quran ini, maka silakan kamu membuat satu ayat pun yang semisal yang bisa menandingi Al-Quran. Bahkan kamu bisa mengambil penolong-penolong kamu untuk bisa membuat tandingan terhadap ayat itu, jikalau kamu dianggap sebagai kelompok orang-orang yang benar. Jamaah pemirsa sekalian, disinilah keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini secara teks tulisannya dimulai dari arah kanan. Hampir semua bahasa yang ada di dunia rata-rata tulisannya mulai dari arah kiri. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai balance. Al-Quran itu sebagai penyeimbang. Ya. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kata mizan sebagai timbangan, sebagai keseimbangan. Sekiranya tidak ada Al-Quran, mungkin manusia di dunia ini dia tidak memiliki keseimbangan. Semua bacanya begini, ke kiri. Nanti datang Al-Quran, mulai dari kanan hanya seimbang. Ya. Jadi secara tekstual, Al-Quran itu yang terdiri dari 30 juz, 114 surat. Dan memiliki konsistensi konsep ketuhanan. Misalnya kita melihat pada pembukaan di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kata Allah, semua ayat Al-Quran sampai pada surat An-Nas pasti Allah tetap disebut sebagai Esa. Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu tidak punya bapa. Allah tidak punya ibu. Allah tidak punya om. Allah tidak punya paman. Dan Allah tidak punya tante. Karena itu konsistensi dimanapun kita melihat. Di dalam surat Al-Fatihah kita menemukan Bismillahirrahmanirrahim Allah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Kita temukan lagi di surat Al-Baqarah. Kita temukan lagi ada Allah. Kemudian surat Ali Imran Allah, surat An-Nisa Allah, dan seterusnya. Tidak pernah itu dalam Al-Quran. Di surah pertama menyebut Tuhannya selain Allah. Karena itu Al-Quran sebagai firman Allah tentu memiliki konsistensi. Yang kedua, Al-Quran itu pemirsa sekalian dapat mempersatukan umat. Ketika kita melaksanakan sholat, semua umat Islam di dunia, bahasa apapun dia, negara apapun, budaya dari manapun, kalau sholat hanya satu imamnya dan bacaannya pasti suratul Fatihah, dan semuanya menghadap ke kiblat sebagai simbol persatuan umat. Adakah di dalam Islam yang imamnya berbeda? Ada imam dari Turki misalnya, ada imam dari Yordan, ada imamnya dari Prancis,
ada imamnya dari Jerman, membaca dengan bahasa yang lain tidak. Pasti bahasanya adalah suratul Fatihah. Karena itu la solati liman lam yakra'u bi Fatihah, kata Rasulullah. Tidak ada solat bagi seorang kalau tidak membaca suratul Fatihah. Jadi ini sebagai persatuan. Yang ketiga, ini secara realitas. Al-Quran itu memiliki nilai seni. Di dalam solat, Bapak Ibu sekalian, kita dipimpin oleh imam, apalagi imam itu adalah dari Qori, dan suaranya itu adalah suara internasional. Suaranya seperti Imam Al-Haramain. Pasti ada di antara kita yang meneteskan air mata, merasa sedih, merasa haru terhadap ucapan Al-Quran itu. Kenapa? Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Manusia juga adalah wahyu Allah. Manusia punya ruh, Al-Quran adalah cahaya. Ketika Al-Quran dibacakan oleh manusia yang punya ruh, antara Al-Quran dengan cahaya adalah satu adonan. Semuanya ciptaan atau firman Allah. Karena itu jangan heran, setiap orang membacakan ayat suci Al-Quran, maka gemetarlah hatinya itu. Kan itu pemirsa sekalian. Orang-orang yang beriman adalah apabila disebutkan nama Tuhan, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Tuhan, maka gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila mereka dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Karena itu tidak ada dalam sholat kita bagaimana meningkatkan kesedihan, kesahduan para makmum itu dengan menggunakan musik, pakai trompet, pakai gitar, pakai rebana, pakai biola, dan seterusnya, untuk menggugah hati seseorang, menghadirkan kesedihan. Tidak ada. Hanya baca suratul Fatihah dan surat ayat-ayat pendek dalam Al-Quran itu dapat menggugah hati seorang. Kalau suaranya merdu, pasti orang menangis. Kalau dia tidak menangis, berarti hatinya belum bersih. Yang keempat, kitab suci Al-Quran yang lebih kurang 6.666 ayat dalam pandangan sebagian ulama, mudah dihafal. Jangankan anak-anak, orang buta pun bisa menghafal Al-Quran. Di sinilah letak keistimewaannya Al-Quran, pemirsa sekalian. Karena itu, di dalam Al-Quran itu mengandung cahaya, dan semua orang yang intens terhadap cahaya itu pasti dia menguasai cahaya itu dan dikuasai oleh cahaya. Karena itu kalau dibandingkan, kita semua kebanyakan banyak yang tidak bisa menghafal pembukaan dan dasar 45 sampai sekarang. Tapi kalau disuruh baca suratul Fatihah, disuruh baca ayat kursi, disuruh baca ayat terakhir, disuruh baca surat-surat pendek, kok bisa hafal? Kenapa bisa? Al-Quran adalah petunjuk, manusia adalah menjelaskan tentang petunjuk. Al-Quran adalah wahyu, manusia memiliki rasio dan memiliki ruh. Karena itu, pemirsa sekalian, rugilah orang kalau tidak mengkaji, tidak menganut, tidak memiliki dan tidak menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu gampang sekali dihafal. Pemirsa sekalian, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu bukti bahwa ini Al-Quran bukan ucapan Rasulullah. Coba bayangkan begini. Kalau memang Al-Quran ini ucapan Rasulullah SAW,
Kenapa Rasulullah bisa membuat 30 juz? Pada Rasulullah itu disebut sebagai ummi. Pada saat itu belum mengenal bacaan. Tidak ada sekolahnya. Ternyata Rasulullah itu adalah utusan Allah yang maksum, bebas dari dosa, terpelihara. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu. Rasulullah menjawab, bagaimana saya bisa membaca? Itu menunjukkan bahwa bukan Rasulullah sebagai manusia bodoh, tetapi Allah mau melihat bahwa manusia yang ummi seperti Rasulullah SAW, Allah memberikan peringatan bahwa baca. Karena itu orang yang bisa membaca bukan karena dirinya, tetapi diajarkan oleh Allah. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yaitu Allah, Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Karena itu pemirsa sekalian, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan tinta, dengan kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Karena itu Al-Quran bukan ciptaan Rasulullah, bukan buatan Rasulullah, melainkan Al-Quran otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti yang kedua, di dalam Al-Quran diceritakan tentang beberapa peristiwa-peristiwa, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, cerita tentang Nabi Ibrahim, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Fir'aun dan seterusnya. Kenapa Rasulullah bisa tahu? Bagaimana mungkin tahu? Padahal ini ratusan tahun sebelum beliau. Karena itu keotentikan Al-Quran. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat Yunus. Ini betul-betul membuktikan bahwa sekian ribu tahun manusia yang paling bejat Allah mengabdikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina lagafilun. Artinya, pada hari ini kami, kata Allah bersama malaikat, selamatkan badan Fir'aun supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kamu. Karena itu pemirsa sekalian, ada beberapa peneliti ahli purbakala yang pernah melakukan penelitian tentang jasad daripada Fir'aun. Tentang jasad daripada Fir'aun. Kenapa jasad Fir'aun ini masih segar dan tidak ada mengalami kekurangan sedikit pun. Seorang peneliti ini adalah Loret, yang ahli di bidang purbakala pada tahun 1896. Dia menemukan sejak tahun 1200 ada dijelaskan tentang
manusia seperti ini. Akhirnya ditemukanlah dari fosil-fosil dari badan itu. Ternyata inilah yang disebut oleh Al-Quran tadi. Surat Yunus ayat 92. Pada hari itu, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari itu kami, kata Allah, selamatkan badan. Sampai sekarang jasad Fir'aun itu masih abadi. Karena itu pemirsa sekalian, dari beberapa rentetan yang ada pada Al-Quran, kalau kita membaca, kita akan menemukan keistimewaan. Kita akan menemukan keotentikan. Coba di surat-surat pertama misalnya Alif Lam Mim, kita hanya bisa memberikan penjelasan. Alif itu adalah Allah, Lam itu malaikat, Mim itu Muhammad. Padahal pengertiannya itu hanya Tuhanlah yang tahu. Yasin, Alif Lam Mim Shad, Toha, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Muhammad SAW. Karena itu disebutkan di dalam surat An-Najm, in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara sembarang, ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu bicara semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, kalau kita mau melihat keautentikan dan keistimewaan Al-Quran, kita harus baca dulu. Setelah kita baca, kita harus memaknai, kita harus hayati, kita harus pahami. Karena dengan pemahaman terhadap Al-Quran pasti kita amalkan. Itulah yang disebut dengan generasi Quran. Semoga ada manfaatnya, menjadi sebuah renungan bagi kita semua dalam rangka meningkatkan iman kepada Allah dan menambah wawasan keislaman kita, agar supaya kecintaan kita kepada firman Allah, kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran semakin lebih dalam, sebagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman di dalam teks itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.